Ya kalau di Bapak. kantor gue jadi suami susah juga dong. Berarti ada istri gue di kantor satu lagi gitu. Nah, Kalau lu sakit, lu harus pergi ke kantor. Nah, lanjutannya adalah kalau lu nggak sakit, baru lu nggak masuk kantor. Halo semuanya, nama saya Heri. halo, saya Agung. Kali ini kita di sini duduk mau ngapain, Ri? Kita mau ngobrol-ngobrol tentang kehidupan kerja di Jakarta. Oke, kehidupan kerja di Jakarta. Oke. Mungkin tantangan pertama tentang kerja di Jakarta adalah Hmm, pergi ke kantor. Yaitu Jakarta Oke. kita ketahui adalah kota yang dikenal dengan kemacetannya gitu. Berarti pergi ke kantor di Hmm, Jakarta itu bukan masalah 15 menit atau 20 menit kan? Bukan Oke. begitu, Pak Agung. Betul. Nggak salah, Bapak Heri. Sobat ya harus pakai Ngapain lu Bapak pakai ya. bapak gitu Iya, sih ya? adalah ya Udah susah banget, nama-nama Ri. aja. Susah, Ri. Susah, Ri. Susah. Nah, Susah. gimana sih Hmm, perasaan pergi ke kantor di Jakarta itu buat Hari lo ini. hari ini? Hari ini perasaan gue ke kantor. Khususnya hari ini adalah hari Heeh. masuk pertama setelah 2 hari libur. Libur panjang gitu Iya. ya. Habis weekend, long weekend, perasaan gue ke kantor. Harusnya yang paling pertama biasa gue males. Kenapa males? Karena lu harus balik ke switch-nya gitu. Kayak habis lu hahaha gitu kan. Gak ada beban pikiran. Terus tiba-tiba lu harus masuk nih. Lu akan terkena semua pekerjaan lu balik lagi. Biasanya ya pasti paling pertama malas tuh. Males. Nah, sebenarnya ada satu hal lagi nih yang gue mau tanya dulu ke lo. Nah, Lo ah, ke kantor itu berapa lama sih sebenarnya dari rumah lo? gua ya. Oh, Gua ke kantor satu 1 jam 15 menit lah. 1 jam satu 15 sampai jam 1,5 jam lah. 15 menit. Itu kalau lancar. Nah, kalau dulu, kalau pas gua tergantung nih. Gua dulu tuh naik kendaraan umum. Kalau sekarang kendaraan umum. Bedanya kendaraan umum dan kendaraan umum itu apa ya? Gak ada. Gak ada. Gua ngasih tau aja gitu teman-teman. Kan Hmm. biasanya banyak tuh kayak, oh dulu gua naik kendaraan umum, sekarang gua naik kendaraan pribadi. Gua nggak. Jadi dulu gua kendaraan umum, sekarang kendaraan umum. Oh, berarti saya bisa bilang kalau Anda tidak punya kepribadian, Pak Agung. Ada. Kepribadian harusnya ada. Normal apa enggaknya gue nggak tahu. Yaitu yang malas tadi gitu ya. Nah, kepribadian ada, tapi normal apa enggaknya gue nggak tahu. Nah, kenapa gue bilang tergantung? Karena dulu belum ada ini si siapa? LRT. Oh, LRT. Berarti Belum lo ada. ke kantor ke LRT. Kalau sekarang gue LRT. Lebih 1 cepat? jam 15 menit sampai 1 jam 30 menit lah. Oke, lebih Gitu. cepat atau lebih lama tuh dibanding dulu? Lebih konsisten. Gue nggak bisa bilang lebih cepat. Lebih konsisten. Karena kalau gue lambatnya gitu maksudnya atau cepatnya? cepet sih. Oh, oke. Cepatnya. Setidaknya konsisten lah. Cepatnya. Tolong ya teman-teman yang naiknya LRT juga, tolong kasih tahu Bapak Heri ini ya. LRT itu nggak lambat, teman. Iya, iya kan ya. Itu konsisten. KAI. Oke, konsisten sampainya teman-teman. Sampainya. Kalau dulu pas belum ada LRT, gue KRL. Atau kalau memang worst case biasanya naik Grab. Naik mobil. Nah, itu lama. Karena macet. Oke. Terlalu fluktuate lah. Kalau gue harus naik Grab tuh terlalu fluktuate jamnya dan harganya sih terutama yang paling berat Harga ya. penting. Tapi kan Grab harga udah tepat. Mana? Kalau gue karena kagak sih. Gue mau naik motor, mau naik mobil, harganya tepat. Grab itu kan lu sekali pencet udah tahu nih 100.000, 15.000. Iya harganya. Terus lu nggak naik taksi kan? Hah? Kalau naik taksi kan harga bisa berubah-berubah tuh. Benar, harganya udah ada, Dre. Income gue untuk membayar. Kalau gue naik ini Grab mobil itu yang tidak tepat, terlalu fluktuasi untuk bisa makan di bulan itu. Lebih ke situ, Ri. Nah, lu ngomong sama bos lu lah itu mah. Iya, ntar gue ngomong lah ya. Tapi yang menarik di sini adalah setiap orang kan pergi ke kantor itu Oke, 1 jam, 1,5 jam. Mungkin ada yang 2 jam juga gitu. average lah ya, kita coba ambil rata-rata ya. Nah, selama pengalaman itu, kita tuh apa sih yang ada di kepala kita gitu. Oke, Tadi lu bilang males kan? Tapi malas. males itu bukan yang lu bayangin waktu selama perjalanan. Males itu adalah waktu bangun. Waktu Nah, bangun. selama 1,5 jam atau 1 jam 15 menit, yang di kepala lu tuh apa sih? Misalnya kangen sama anak-anak,
Aduh, gue ninggalin anak-anak susah nih. Kangen anak-anak maksudnya anak kantor gitu maksudnya. Oh, iya, kalau lu kangen sama anak kantor sih menurut gue agak aneh ya. Ya, Karena oke. kangen Makanya gue anak kantor klarifikasi itu dulu nih, Ri. yang mana gitu. Ya, benar. Benar. Topik kangen anak kantor itu bisa kita bahas juga nih kesempatan berikutnya gitu. Iya boleh, itu nanti kita bahas Nah, ya. tapi misalnya Jadi perasaannya, pertanyaan lu ada perasaannya pada saat? lu nih di LRT, lu di Oke. kereta, Oke. lu bawa mobil, Oke. lu bayangin apa sih ke kantor gitu? Pas udah di jalannya ya, Pas udah di jalan. gitu ya. Karena kebetulan kalau gue transportasi umum, Hmm. perasaan gue pada saat udah jalan, gitu ya. Biasanya yang pertama itu adalah ininya sih, ya ini gue nggak tahu benar apa enggak ya teman-temannya, cuma gue nggak tahu. Biasanya tuh gue memikirkan setelah gue sampai apa yang harus gue lakukan. Anjir dong lu. Jadi lu Sorry. kerja di jam itu gitu sebenarnya. Kembali, justru gue males, Ri, sebenarnya. Kalau gue baru nyampe kantor dan gue mikirin, waktu gue kebuang, lembur, gue pulangnya gue nggak bisa cepet, Ri. Karena gue harus mikir dulu. Nah kalau pas gue lagi di kendaraan umum, nggak ada yang bisa gue lakukan. Sosmed gue tidak ada. Biasa gue buka berita, bukan detik gitu ya. Kalau baca buku, baca komik, pusing. Oke. Karena sambil jalan. Gitu. Jadi ya udah, gue biasanya cuma kadang gue main game sih, main catur gitu. Tapi itu juga pusing gue biasanya. Jadi gue sortir tuh biasanya. Oke, kalau gue pas nyampe gue ngapain? Supaya gue bisa pulang tepat waktu. Jadi gue lebih ke malas sebetulnya. Bukan karena gue rajin, Ri. Karena lu nggak dapet uang lembur. Iya, itu juga. Beda kalau ceritanya kalau lu dapet uang lembur kan. Masuk akal lah ya, gue lupa itu. Bener. Nah itu bisa jadi itu. Karena gue nggak dapet uang lembur, insentif buat gue bekerja di kantor lebih lama semakin menipis. Jadi gue pulang jam 5, gue pulang jam 9, sama juga. Lebih baik gue mikir ngapain, begitu gue sampai gue kerjain. Jadi gue nggak perlu ngabisin waktu buat mikir, gue kerjain, gue bisa pulang cepat. Oke. Gitu. Plan gue. Jadi selama 1,5 jam nih, lu udah mikir nanti gue harus ngapain ya di kantor ya? Gue harus orang dan lain-lain gitu. Hari ini. Hari lain bisa gue ngantuk. Tidur. Oke. Nah itu skill yang susah juga tuh ya teman-teman, mungkin yang LRT, KRL, tidur sambil berdiri susah loh. Oh, kalau di LRT berarti lo nggak bisa dapat tempat duduk dengan mudah gitu ya? Tergantung jamnya? Tergantung jam dan ya hoki. Oke. Kalau KRL gue tidak mau memaksakan hoki gue. Chance-nya sangat kecil. Gitu. Probability-nya ada tapi chance gue kecil. Tapi kalau dari sisi perasaan lo nih ninggalin keluarga gitu, buat yang jomblo gitu ya, ninggalin, kalau jomblo sih perasaannya apa ya? Susah juga ya. Mungkin di kantor kalau jomblo tuh senang gitu. Karena di situ adalah kesempatan lo bertemu dengan calon pasangan. Tapi kalau buat lo yang, lo udah punya keluarga kan? Udah. Apakah lo rasanya, ninggalin keluarga gak enak nih, ketemu bos gue, mungkin ya gue sih maunya WFH aja deh. Ada, pasti ada. Ri. Cuma memang kalau lo ke kantor, setidaknya lo punya koordinasi sama tim tuh enak, Ri. Jadi ada pro konnya lah. Cuma kalau bisa memang ditambahkan kerja dari rumahnya, kan gitu teman-teman. Karena lo waktu ya, hemat biaya iya, gitu kan. Lo mengurangi emisi. Hemat biaya buat lo. Buat gua. Kantor belum tentu kan. Hemat biaya. Nggak usah nyalain listrik, AC, lampu. Bisa juga. Hemat. Bahkan kalau misalkan semuanya kerja dari rumah gitu. Nggak usah sewa. Nggak usah pakai kantor gitu. Cuma nggak lama bubar gitu. Nggak bisa koordinasi, susah. Kalau mau meeting susah gitu. Zoom susah, ada limitasinya lah. Lu berapa lama tapi, Ri, ke kantor? Gua ya, mungkin setengah jam 45 menit deh. Tapi kenjir. Iya, kebenaran dekat. Tapi, ya kalau gue pas gue ke kantor ya, kadang-kadang pertama, kayak lo juga sih, kadang-kadang main game. Tapi kebanyakan bengongnya juga. Lu naik apa, Dri? Kendaraan umum yang lebih privat. Naik taksi. Kendaraan umum, oke, naik taksi. Oke. Taksi kendaraan umum juga kan? Nggak salah, platnya warna kuning. Bener. Nah, mungkin perasaan kantor itu mungkin sama kayak lu juga.
Dari kantor gue harus ngapain ya. Cuma yang gue kebayang adalah gue ketemu dengan orang-orang kantor tuh, gue harus merubah mindset gue juga nih. Oke. Karena Gimana? kita Pulang. tuh Oke. Mindset lanjut. peran kita mungkin di rumah sebagai bapak, sebagai suami. Oke. Peran itu tuh sebenarnya waktu kita ke kantor itu berubah kan. Oh, lu mesti switch ya? Harus switching peran itu gitu. Ya. Di kantor kita bukan, ya kalau di Bapak. kantor gue jadi suami susah juga dong. Berarti ada istri gue di kantor satu lagi gitu. Nggak salah. Nggak salah. Nggak Atau salah. ada selingkuhan gue di kantor. Salah maksudnya Ya, itu salah. Itu salah. Cuma tergantung komentarnya iman tadi, dan kepercayaan ya, masing-masing teman-teman ya. komentarnya, iya, salah, tapi jawaban lu tadi, maksudnya analoginya benar gitu kan, Ri ya? Iya, nah poinnya adalah sebenarnya lu tuh sudah memulai kehidupan kantor lu, bukan waktu lu duduk di meja atau di ruangan lu gitu. Tapi adalah mungkin dari pagi pertama, lu tuh sudah bekerja gitu. Yang tadi lu bilang juga kan. Oke, jalur persiapan dari. Persiapan gitu. Ya, oke. Ataupun tadi switch mode ya. Switch mode. Nah, tapi yang kebayang itu adalah di kantor, kadang-kadang ngebayangnya gini. Lu di taksi, lu di LRT, lu kadang-kadang kan mikir, kok gue ke kantor ya gitu. Gue pengennya bareng anak gue, pengen bareng keluarga gue gitu. Benar. Nah, bayangan-bayangan gitu sih yang biasa kebayang juga gitu. Ke kantor itu mungkin pengorbanan yang harus kita lakukan supaya kita bisa pulang ke rumah gitu. Supaya lu punya rumah. Supaya bisa punya rumah gitu ya. Ya itu mungkin konsekuensi di Jakarta kali ya. Khususnya kalau ya kita bukan anak pejabat atau anak konglomerat gitu. Bukan. Mau bilang sayangnya nggak juga gitu ya. Karena kan kita nggak bisa milih ya. Betul. Layarnya di mana ya. Iya. Gitu kan. Ya oke lah. Itu tadi menarik sih. Maksudnya lu ke kantor pasti memang ada apa ya, effortnya ada karena lu harus jalan gitu. Di luar mungkin ada beberapa, gua nggak tahu sekarang ya, tapi pas zaman COVID kan memang mostly bisa kerja dari rumah gitu ya. Cuma kalau sekarang gua nggak tahu, mungkin ada beberapa startup yang fleksibel kali ya. Maksudnya kayak lu bisa kerja di mana aja, bisa kita bilang works itu. Maksudnya something yang mesti lu value nggak? Work from anywhere gitu ya. Ya mungkin itu sekarang jadi insentif buat orang-orang yang mau kerja di perusahaan tertentu gitu. Khususnya buat, kalau pendapat gue, khususnya ibu-ibu. Karena ibu-ibu tuh bisa kerja sambil ngerawat anak. Gue setuju. Bapak-bapak ada juga. Ada juga poin positifnya, tapi mungkin bapak-bapak ada yang lebih suka pergi ke kantor. Apa alasannya, Ri? Lo kan bapak-bapak. Lu juga. Iya, tapi lo lebih bapak-bapak dulu daripada gua. Apa alasannya lo suka kerja di kantor? Ya gue sih nggak terlalu suka. Tapi gue suka juga, maksudnya kalau kerja di kantor itu mungkin bisa fokus, nggak terganggu dengan distraksi di rumah. Distraction anak-anak gitu, atau distraction yang lain. Kalau di kantor kan ya udahlah, ninggalin ya kayak tadi switch mode, ya pokoknya kita kerja. Ya. Cuma ya, ini gue nggak tahu. Kalau lu mau fokus switch mode tadi, lu mau kantor, gue kerja, lo lakuin secepatnya, semaksimal mungkin terus bisa pulang. Lu ke rumah gitu kan, saya yang lu sebut rumah lah ya, keluarga. Maksudnya rumah bukan harus rumah ya, ya keluarga atau someone yang you look up gitu kan. Ini gue nggak tahu sih, cuma buat lu bisa melakukan itu, lu fokus gitu ya. Mungkin ini buat yang kerja-kerja kantoran, regardless cowok apa cewek, lu mesti punya someone yang bisa lu percaya kan. Kayak kalaupun gue pulang ke rumah, mungkin gue lah contohnya ya, anak gue baru masih kecil gitu ya, belum setahun. Kalau gue mau kerja dengan beres, gue masih percaya bahwa anak gue tuh aman. Jadi gue nggak ke distract pikiran gue. Punya suster gitu? Enggak, istri gue bisa. Istri lo, misalnya, gitu. Jadi karena gue percaya dan gue tahu dia capable, makanya gue bisa fokus. Jadi perasaan lo pergi ke kantor adalah lo bisa confident kalau keluarga lo terawat, kalau istri lo juga bisa ngurus gitu. Kan kalau gue yakin beberapa orang pasti ngalamin hal itu sih. Lo di kantor, biarpun udah fisik lo di kantor, tapi jiwa lo nggak di sana karena banyak isu kan. Either tadi misalkan, ternyata
anak gue sakit segala macem, nggak bisa toh. Biasanya lo akan ke distract juga gitu. Kalau sayang anak ya, gue nggak tahu semuanya sayang anak atau enggak gitu. Cuma Yang misalnya tadi mungkin saya anak kantor gitu kan, yang lu bilang bisa, sendiri. bisa. Kalau Mungkin masih buat jomblo istrinya nggak apa-apa Agung, kan? anak kantor mungkin bisa diselidiki lebih lanjut Boleh, siapa khusus. silakan. Kalau anak kantor silakan. Iya, silakan, nggak apa. Cuma maksud gue apa ya? Lo ke distraksi pada saat lo kerja itu hal yang wajar dan plausible to happen dan sangat mungkin kejadian lu terdistraksi biarpun fisik lu udah di sana. Makanya mungkin ya si WFH atau WFA ini solusinya ya. Lu hemat waktu, lu nggak bolak-balik 1 jam, 1,5 jam. Berarti dengan WFA itu daripada lu terdistraksi di kantor, mendingan lu terdistraksi di rumah. Iya juga sih. Lu akan terdistraksi dengan hal lain di rumah ya. Ntar dulu. Sebenarnya topik yang sangat menarik. Mungkin ada komen-komen. Boleh. Kita sempat nanya-nanya juga sih dari teman-teman. Survei ya. Survei dikit gitu ya. Apa sih perasaannya waktu pergi ke kantor? Coba gue buka nih. Komen pertama nih ya. Bagaimana perasaan kalian pada saat berangkat kerja? Yang pertama, tergantung situasi kantor. Kalau lagi biasa aja ya udah berangkat kerja. Oke, pasrah. Kalau kerjaan lagi gila, entah kenapa kayak air bah datangnya berikut dengan masalahnya. Oke. Berlarut-larut plus nggak ada istirahat berminggu-minggu. Tidur, mimpinya juga kerjaan. Rasanya baru bangun tidur udah mau ngeprint surat resign lah. Jadi jalan OTW ke kantor marah-marah. Long story short, sebenarnya pertama kalau lagi biasa aja, ya udah jalan aja. Toh ntar juga nyampe. Nah tapi kalau lagi kerjaan lagi gila, lagi hectic gitu ya. Kadang kan ada yang peaknya atau lagi banyak segala macam marah-marah, emosi dan kantor. Sebenarnya menarik sih, marah-marahnya itu sama bosnya atau marah-marah sama kerjaannya atau marah-marah sama kantornya nih? Terlalu banyak variabelnya, Ri. Itu mesti kita bahasnya satu-satu. Lu marah sama bos bisa, marah sama kerjaan bisa, marah sama bos yang ngasih kerjaan bisa. Banyak. Faktor itu banyak. Situasi mungkin, gue nggak tahu seberapa banyak yang mungkin ada yang nyalain diri sendiri kayak, kenapa sih gue mau kerja di sini? Mungkin lu bisa marah kayak gitu juga, Ri. Kayak, kenapa sih gue di sini? Kenapa gue nggak resign aja misalnya? Kenapa gue nggak pilih tempat lain? Bisa loh, tuh marah ke diri sendiri gitu. Biarpun ya itu loh kejadian gitu. Cuma kalau masalah marah-marah bisa, Ri. Lu bisa marah ke faktornya banyak. Nggak cuma bos, kerjaan tadi, enggak banyak faktornya. Berarti dari yang lu baca tadi itu kan ke kantor itu antara pasrah atau marah gitu. Ya. Kita belum dengar nih ada yang seneng pergi ke kantor gitu. Komentar pertama belum? Belum. Oke. Coba kedua ya. Oke. Coba kedua ya. Coba aja yang kedua. Kalau buat pribadi tergantung sama sikon dan workload kayaknya. Kalau sikon kantor workloadnya lagi enak, normal-normal aja berangkatnya. Kalau workload sudah nggak sesuai job desk, apalagi nominal nggak bertambah ya kan? Atau nggak ada atasan loh malah nih, nggak ada atasan, nggak ada head lu gitu. Seneng dong. Iya sih. Kayaknya berangkat tuh udah keburu malas duluan dan gak niat. Maksudnya mungkin gak ada yang jaga. Ngapain gua ke kantor? Bisa dong. Bisa. Mungkin ya. Tapi gue pernah baca satu komik. Mungkin. Komik Jepang. Menurut dia satu hal penting. Nah. Kalau lu sakit, lu harus pergi ke kantor. Ulang. Kalau lu sakit, lu harus pergi ke kantor. Pergi ke kantor. Karena? Nah, lanjutannya adalah, kalau lu gak sakit, baru lu gak masuk kantor. Gue paham. Karena begitu lu, poin menariknya adalah, karena waktu lu sakit, lu harus nunjukin ke semua orang. Gue aja sakit, masuk kantor. Gitu. Itu ya. Iya. Nah, kalau lu sakit, lu di rumah, sama aja bohong kan? Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa menikmati, lu gak di kantor gitu. Oh. Jadi lu pro untuk menipu? Gue gak pro. Oh, enggak ya? Buat yang memperkerjakan gue gak pro ya. Gue cuma ngasih contoh. Ada komik Jepang yang bilangnya begitu. Tapi masuk akal juga kan? Bukan Harry bilang, lu gitu aja, bukan gitu aja.
Nah, sedangkan waktu lu nggak sakit, Iya. lu di rumah, lu Nah. bisa enjoy. Oh. Menurut komik Jepang tersebut. Komik Jepang tersebut. Menurut lu lu? gimana? Buat gua pro. Karena mungkin ini beda-beda ya, tapi kalau gua tuh cukup result oriented dibandingkan proses oriented. Artinya lu mau ngapain aja terserah lu, selama hasilnya sesuai lah, atau hasilnya tuh oke lah, gitu. Lu mau, kita dikasih project 2 minggu, lu ngerjain sehari, sisa 9 harinya lu mau ngapa-ngapain terserah. Selama memang hasilnya dalam sehari itu bagus. Gitu. Gue cukup result oriented. Jadi kalau memang gue nggak sakit nih gue mau nggak masuk, ya udah. Tapi hasilnya ada. Karena apa ya? Kalau buat gue prosesnya one thing gitu ya. Tapi ujungnya kan harus ada resultnya tuh. Jadi kalau memang proses harusnya lu lakukan prosesnya secara benar, at least shown in the result gitu. Biarpun jelek, tapi harusnya ada something gitu. Jadi gue lebih ke result oriented, makanya gue cukup pro itu. Jadi maksudnya adalah lu kerjakanlah secepat-cepatnya biar hasilnya jelek dan lu bisa kabur selama seminggu. Terserah. Oh kalau jelek tapi kan gue marahin, Ri. Bukan gue marahin lah ya, tapi gue kasih tahu. Jelek nih, bukan jelek lu ya, jelek nih. Gitu. Kerjaannya kurang nih. Gitu. Berarti sebenarnya selama hasilnya itu acceptable lah. Masih lu mau kerjain seminggu kayak, lu mau ngerjain 5 hari kayak urus kalau gua. Dan itu mungkin style kali ya. Ya itu pembahasannya gua rasa panjang lah. Tapi bisa beda-beda kan. Memang ada yang kayak mungkin bos kalian kayak gimana, kaliannya gimana. Ya ada harapan sebetulnya kan ada alignment gitu ya. Dari kita sama atasan. Kalau memang kita atasan sama bawahan gitu. Tapi kalau gue tarik lagi nih, balik ke topik perasaan lu pergi ke kantor gitu. Boleh. Gue belum melihat ada perasaan orang senang pergi ke kantor sih. Biasa-biasa aja tuh nggak senang. Padahal katanya kerja itu adalah ibadah. Iya, bisa ibadah. Bisa juga lu menjadi diri lu dengan bekerja gitu. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Cuma kadang-kadang gue bingung juga ya. Aktualisasi diri dengan ngetik Microsoft Word atau di Excel atau PowerPoint. Kayaknya waktu gue kecil gue nggak bercita-cita seperti itu sih sebenarnya. Jadi gue kadang-kadang bingung. Apakah mungkin kerjaan kita bukan kerjaan yang dapat mengaktualisasikan diri kita gitu. Jadi makanya kita ke kantor. Males, biasa aja. Itu bukan males kali ya. Selama gue kerja dapat duit ya udah gitu. Iya. Jadi perasaannya antara pasrah sama marah. Tapi soalnya kalau ke sana itu mungkin arahnya lebih ke apakah lu kerja mungkin ya kerja sesuai passion lo atau enggak kan? Apa yang lo mau aktualisasikan? Which mungkin persentasenya dikit juga mungkin sih. Mungkin memang butuh passion gitu ya. Khususnya passion, kesabaran. Bukan passion. Karena kerja dengan passion, gue susah nyarinya sih gue. Benar. Tapi kalau lo terlalu passion, terlalu sabar, lo bisa jadi pasien. Bukan lu nya, atasan lu juga passion. Iya benar. Ya. Nah, gue tadi terlalu sabar jadi passion juga memang. Iya itu. Nambah kalau nggak lucu ya teman-teman ya. Ya tapi ya kayak belum ada yang senang. Mungkin kalian tadi bisa Ari. Kasusnya di mana gue ada yang gue nantikan di kantor. Misal gue mau ketemu someone di kantor gitu. Atau gue tahu kalau gue ke kantor hari ini gue akan dipromosikan misal. Gue akan dapat gaji baru misalnya. Bukan yang tadi ya komennya ya. Kerjaan lu nambah gajinya tetap ya. Bisa jadi lu senang di hari itu. Kalau dipromot kan gaji lu nambah, kerjaan lu juga nambah. Nah itu tergantung. Nah bisa jadi dengan lu naik jabatan dan naik gajinya itu aktualisasinya diri dia bisa jadi. Aktualisasi diri dengan jadi jabatan tertentu. Bisa. Tapi kan pertanyaannya tadi pas dia ke kantor senang atau enggak? Hari itu senang. Besoknya mungkin nyesel kan kita tahu. Hari itu mungkin senang. Besoknya mungkin nyesel. Sekarang pertanyaannya pas berangkat ke kantor kan. Mungkin dia senang kayak, "Ore, aku akan dapat gaji baru," gitu. Hari itu dia senang. Biasanya kan selamat ya gitu.
Mungkin besok pas udah jalanin. Sebenarnya poin menarik adalah lu lebih seneng Ah, ke kantor karena promosi oke. atau lu lebih seneng pergi kantor karena lu tahu mau resign. Tadi juga ada yang bilang gitu kan. Iya ya. Gue resignnya baru sekali, itu pun pindah ya. Nggak spesifik resign. Tapi emang seneng sih. Emang seneng sih. Anyway gimana ya? Kalau lu resign gitu, kayaknya lu bisa melarikan diri dari tanggung jawab lu yang lama. Mungkin bukan melarikan diri kali ya. Oh, Nyampahin orang lain dengan tanggung jawab lu yang lama. benar. Cuci tangan lah ya Cuci tangan. kalau bahas ini kayak, sorry gue nggak pegang lagi gitu. Gue udah resign, gue udah pindah. Mungkin itu enaknya. Cuma di hari itu ya. Tapi balik nih, bisa jadi lu nyesel nanti. Udah pindah. Karena Ternyata tempat baru nggak seenak itu misalnya. Ternyata tempat baru lebih parah. Kan kita nggak pernah tahu sampai lu pindah ke sana kan. Even lu punya teman di tempat baru pun belum tentu benar gitu. Maksudnya perasaan orang beda-beda. Menurut dia acceptable, menurut kita enggak. Berarti resign itu sebenarnya menyenangkan. Sampai lu dapet tempat baru. Yang lebih menyenangkan. Yang lebih nggak ketahuan menyenangkan atau enggak kan. Betul. Jadi lu datang ke kantor buat resign, seneng gue rasa hari itu. Banting surat. Resign ya, bukan PHK ya. Iya. Resign ya, iya. Seneng. Pak, saya tidak di sini lagi. Gitu. Tapi nggak bisa gitu, Gung. Kenapa? Nah, harus hati-hati resign itu. Lu nggak bisa bilang, Pak, gue nggak di sini lagi nih gitu. Tapi harus sedih dulu dong. Supaya kesannya ke atasan lu kan, ya gimana ya lu Pak ya? senang banget nggak di sini gitu. Walaupun mungkin perasaan lu begitu. Iya. Jadi lo harus acting maksudnya. Mungkin lebih ke arah lu empati harus lah ya. menunjukkan rasa empati ke atasan lu kalau karena dia belum resign. Atasan lu juga nggak suka di sini juga gitu. Iya gimana ya Pak ya, soalnya offeringnya di sana menarik sih Pak, lebih dekat juga rumah saya gitu kan. Coba aja di sini offeringnya lebih, pasti mungkin saya stay gitu. Ya udah saya lebihin. Atau bos lu bilang, emang kalau di sana segitu ada lowongan atau enggak gitu kan? Ikutan. Bisa. Pindah gerbong, rame-rame bisa. Bisa. Tapi poinnya menarik karena pergi kantor tuh merefleksikan istilah kerennya gitu ya. Atau membuat kita mikir, gue pengen resign, gue pengen masuk atau enggak, kerjaan gue menyenangkan atau enggak sih gitu. Iya, karena itu starting titik awal hari lu ya. Titik awal hari lu. Kerja ya. Mungkin ada orang yang kerja dengan buka email di pagi hari, itu ada juga itu. Sambil call pagi-pagi bisa. Bisa ada juga. Occasionnya ada, benar sih. Tapi mungkin kesempatan kita untuk benar-benar berpikir itu justru waktu kita bengong gitu maksud gue. Tapi gue penasaran yang barusan bilang. Kan tadi kita tahu ada senang, ada biasa aja, misalkan ada say 3 lah ya. Senang, biasa aja, marah-marah atau emosi. Buat lu sendiri, seberapa pengaruh perasaan lu pagi itu sampai akhir hari? Karena tadi kan lu udah mode lu switch nih, lu ganti ke mode kerja misalnya. Pagi-pagi lu marah-marah nih. Seberapa pengaruh sih titik pagi lu itu sampai lu pulang gitu misalnya? Atau cuma kayak ya udahlah ntar pas udah ini gue reda lagi, atau seberapa pengaruh sih? Tergantung dari tingkat emosional orang kali ya. Kalau gue sih lebih ke arah ya udahlah gue hadapin aja. Gue emosi tapi ya udah. Ini kantor bukan punya gue gitu. Oke. Berhadapan dengan orang-orang tertentu yang ya gue harus berurusan dengan mereka gitu. Tapi ya sudah gitu, dihadapin aja gitu. Cuma yang gue harapkan itu nggak kebawa balik ke rumah. Walaupun sekarang susah ya gitu. Makanya kalau kita ngomongin WFH itu sulitnya adalah kerjaan kantor pindah ke rumah, bisa jadi kita emosi sama keluarga juga gitu. Separasinya ya. Ya apa ya kalau bahasa ininya profesionalitasnya sebenarnya ya. Iya. Maksudnya kerja urusan di luar kerja ya di luar kerja gitu ya. Soalnya ada yang bilang kan, ada dua pandangan nih. Ada yang bilang harusnya kerja lu menyenangkan dong gitu. Jadi ya susah. Boleh, tapi boleh. Karena lu pandangan gitu. Tapi karena nggak bisa, akhirnya dia bilang ya udah pisahin aja deh. Kerja ya kerja, di luar rumah gitu. Kerja.
Makanya tadi kadang-kadang ada yang bilang, yang tadi lo bilang juga, switching mode kan. Ya. Dan nggak tahu ya, kita kalau kayak Naruto tuh Kage Bunshin no Jutsu. Bukan, Kage Bunshin jadi banyak, bukan switch mode, bukan. Bener juga lo. Kan, nggak apa-apa, teman-teman, nggak apa-apa. Super Saiyan. Bisa. Emosi kan? Ya itu benar. Super saya benar lah. Yang Naruto salah, tapi yang Super saya. Enggak, Naruto itu waktu di kantor. Lu harus angkat telepon macam-macam Kage Bunshin. Iya, lu mesti membelah diri gitu kan. Iya. Itu boleh, itu benar lah. Kalau yang tadi Super saya lebih tepat, lu ganti mode Super saya. Cuma ya, ini kan so far kayaknya kita lumayan pro nih. Sama ya maksudnya kita mengiyakan kalau lu capek ya udah, kalau lu marah-marah ya udah. Oh, maksudnya memang itu apa ya? Dinamikanya kan untuk lu berangkat kerja. Cuma kalau menempatkan lu sebagai atasan nih, Rik. Terus lu tahu bawahan lu males gitu ke kantor. Ini kan sebagai karyawan nih. Ya mungkin mayoritas orang Indonesia karyawan gitu kan. Kalau misalkan lu sebagai bosnya nih, anggap lu sebagai bos gitu. Terus lu tahu misalkan berapa, nggak usah banyak-banyak, 20, 30 karyawan lu tuh, lu tahu mereka males ke kantor. Tapi lu harusin ke kantor. Males ke kantor, tapi gue harus... Mereka harus kantor kan? Kantor gitu. Kalau nggak misalnya gaji dipotong. Perasaan lu gimana? Lu tahu nih, lu sebagai bos, lu tahu mereka males. Perasaan sebagai bos, kalau lu tahu tim lu malas ke kantor. Iya. Buat gue ada dua hal. Di luar malas ketemu lu nya, malas kerjaan lu malas emang udah. Aduh bete banget gue harus kantor nih. Hari kejepit gitu Ri. Lu gak kasih cuti. Karena lu harus tahu bos itu juga manusia. Oke. Yang kemungkinan besar nggak mau ke kantor. Kemungkinan besar. Kecuali gitu ya. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan kantor. Contohnya owner. Bisa. Ya, lu nggak masuk kantor itu duitnya dia gitu. Ya. Ya kalau gue manajer gitu. Nah. Atau posisi supervisor VP lah, gitu ya. Supervisor gitu. Duit bukan duit gue. Ya lu masih in between ya. Juga cuti gitu. Nah kadang-kadang berarti kalau kita ngomong, kastanya tergantung nih. Oke. Kasta yang paling bawah itu malas ke kantor. Oke. Kasta lebih atas, gue malas ke kantor, tapi gue harus ngurusin orang-orang yang malas ke kantor, jadi gue harus sedikit pura-pura nggak malas ke kantor. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab untuk pura-pura. Untuk mengurusi bawahan lu. Iya, jadi lu anggap lu ada 20 orang gitu ya. Mereka bilang, aduh Pak ini kejepit nih, gitu. Gue malas kantor. Kan lu harusnya ngomong, ya udah lu bolos aja. Nggak mungkin dong. Lu kan harusnya bilang, enggak lah, nggak bisa lah. Kita banyak kerjaan. Ini kan tentang nasib perusahaan kita gitu. Itu kalau di level terus level paling atas. Lu nggak kantor, awas lu, gue tendang. Beda. Nah, ini tergantung kastanya nih. Tergantung kastanya. Untungnya, sebagian besar kita bukan kasta paling atas. Ada lah, iya. Ada yang kasta atas ada, itu cuma maksudnya mostly enggak gitu kan maksudnya. Itu mah ya boleh. Nah, kasta paling atas seneng ke kantor. Karena duitnya dia di situ. Tapi kan di kantor bisa dapat duit juga. Kan dia mau ngawasin loh. Ya katakanlah lu punya warung deh. Bener sih. Kalau nggak diawasin ntar gimana nih jalannya bener apa enggak kita nggak bisa tahu ya. Iya. Makanya pergi ke kantor itu beda-beda tuh. Dari survei kita bukan mungkin owner kali. Yang owner mungkin dia seneng, satu duitnya di sana. Gue disetirin mungkin, Ri. Bisa juga. Iya, empuk kan. Mau 1,5 jam, mau 2 jam, ya udah. Mungkin. Gua nggak tahu. Jadi mungkin. Bisa. Disetirin itu, tapi gue ngeliatnya gini sih. Apa sih yang dirasain? Pokoknya poin gue pemikiran adalah waktu lu bengong selama lu jalan ke kantor, lu mikirin apa gitu? Kalau kita mikirnya, anjir gue mau resign kemana ya gitu. Bener, itu nggak salah. Itu nggak salah. Yang level lebih atas adalah, gue mau promote gimana caranya gitu misalnya. Iya. Atau mikir-mikir, aduh gini lagi gitu. Iya. Tapi di level paling atas, yang katakanlah owner lah, shareholder atau macam-macam gitu. Di perusahaan manapun ya gitu. Perasaannya apa sih gitu? Mau resign nggak bisa.
Nah, lu kasihan nggak sama owner lu sekarang gitu? Mungkin lo harusnya kasihan, dan lo harusnya bilang sama owner lu, udah Pak, nggak apa-apa, Bapak kasihan deh, mau resign susah kan? Bener sih. Makanya kadang-kadang owner itu perlu dikasihani, Gung. Iya. Ini kalau apa ya, gue lupa itu quotes-nya apa, Ri. Cuma ya uang nggak membeli segalanya gitu kan ya. Nggak membeli segalanya, tapi membeli semua yang dapat dibeli di dunia ini sih. 95,99% bisa lu cepat-cepat dengan uang gitu. Betul. Cuma masalahnya kalau balik lagi, lu bengong, lu mikirin sesuatu kan, lu mikirin tentang diri lu sendiri. Nah, lu jadi owner, yang lu pikirin apa gitu? Ya sebenarnya kalau lu pencapaian dan apa ya, mungkin tanggung jawabnya itu sih ya, yang gue belum kebayang sebagai owner gitu. Misalkan tadi lah, kita ambil kasus yang belakangan lah, COVID gitu kan. Lu owner, di bawah lu ada kerja berapa 20-30 orang gitu ya. Kalau lu tutup mereka nggak bisa makan gitu kan. Those things yang mungkin gue juga belum sebagai karyawan ya. Mungkin gue belum kepikiran ke sana sih. Iya, nyebelin iya, maki-maki iya, cuma mungkin itu hal yang iya baru bisa dilihat pada satu di titik owner gitu. Iya sih. Mungkin keputusan yang sulit memang kalau itu jadi duit loh, dan orang-orang bergantung nasibnya terhadap duit loh. Iya, itu yang mungkin beratnya ya. Itu beratnya juga. Itu berat sih. Itu berat sih. Tapi justru dari titik itu adalah di manakah letak etika lu sebagai owner pada saat lu nyelamatin mengalami kesulitan itu. Iya, iya. Lu nyelamatin diri lu sendiri atau enggak gitu. Tapi kalau kondisinya lagi nggak sulit, terus lu tahu dia karena target perusahaan tercapai, dia ganti mobil. Kenapa tuh? Lu dengki nggak? Sebagai bahwa karyawan gitu. Oh, gue pernah dulu. Waktu itu gue pernah kerja di salah satu perusahaan gitu ya. Di bulan-bulan pertama gue dibilang, lu udah selesaiin kerjaan ini kan? Ayo ke bawah yuk gitu. Sama teman gue gitu. Oke. Ke bawah ngapain? Di bawah emang ada kantin gitu ya. Tapi di bawah juga ada basement. Dan di basement tuh dibilang, lu lihat ada berapa mobil sport di situ? Nikmatilah. Itu hasil jerih payah lu semua. Dan sejak saat itu, gue jadi berpikir gitu ya. Berpikir apa gue nggak bisa bilang, tetapi gue jadi berpikir gitu. Nah itu, iri dan dengki itu muncul dari situ. Bukan iri dan dengki sebenarnya. Bukan ya. Itu owner kerjanya ngapain gitu? Nah iya, karena kondisi lagi baik-baik saja. Kondisi lagi baik-baik saja. Ya. Perasaan mereka, kalau ke kantor mungkin memang senang berarti sih. Nah tergantung, kantor itu buat mereka apa? Karena buat kita kantor tempat kerja. Oke. Buat mereka kantor adalah tempat dia hidup. Iya, karyanya lah ya. Karyanya. Make sense. Makanya mereka bisa seneng. Ya mereka, mungkin dibilang seneng, nggak seneng kayak pergi ke Disneyland, tapi ya, nggak bersungut-sungut kayak kita gitu loh ya. Nggak, kayak kita yang pergi ke kantor itu lebih ke arah, kalau nggak netral ya negatif gitu. Mostly. Makanya gue agak bingung dengan orang-orang yang di sosial media suka memuji-muji kantornya gitu. Beneran nggak sih menurut lo? Bener. Karena kesel-keselnya lu tetap ada pride-nya menurut gue. Bukan, memuji misalnya kantor gue hebat karena A, B, C gitu. Bisa jadi benar. Karena disuruh bosnya. Itu iya, sosial media campaign iya, tapi nggak tahu ya. Karena gimana ya, sekesel-keselnya emang lu nyari duit di situ. Bener, ada kebanggaan memang. Ya, ada something yang memang lu perlu take itu kan mungkin ya kalau kayak zaman dulu lu PNS gitu kan, kayak lu punya something yang lu proud of gitu. Ya biarpun gua nggak tahu ya perasaan mereka pada saat ke kantor kayak apa, apakah seneng juga atau marah gitu. Cuma ya menurut gua tuh masih wajar. Atau mungkin yang anak-anak sekarang gitu ya, kayak kantor gua kantor terkemuka jadi gua ke kantor semangat. Itu yang dilakuin startup nggak sih sebenarnya? Maksudnya mereka bikin environment-nya se-fun mungkin. Jadi kayak lu ke kantor nggak berasa. Nah ini berat menarik gitu nih, karena ya gue pernah baca salah satu buku gitu ya. Apakah kantor yang fun itu kantor yang baik gitu? Oke, gimana? Karena menurut dia kantor yang fun itu yang ada malah lu agak kesel gitu.
orang-orang yang terlalu cheerful gitu misalnya. Lu pernah nggak diajak outing atau ada dinner party tapi lu sendiri malas ngikut? Itu kan fun. Wah, iya. Tapi fun kayak gitu, lu tuh sebenarnya dipaksa fun gitu. Oh. Ya, dulu ada lupa di mana. Ya, mungkin waktu gue sekolah kali ya. Itu mungkin sama. Ada lagu himne sekolah gitu. Lu dipaksa nyanyi kan? Iya. Lu suka nggak sih nyanyi lagu itu? Tapi padahal lagu loh. Lu lebih suka nyanyi lagunya Oasis kan misalnya. Iya, gue iya. Tapi maksud gue adalah mungkin bukan fun yang kita cari di kantor gitu. Kalau menurut dia, kayak orang Swedia deh. Dia ngomongnya, lu mungkin carinya meaning gitu. Karena kerja itu yang kita mau, cita-cita kita kan kerja yang punya nilai gitu. That's true loh. Maksudnya, lu kecil mau jadi apa misalnya? Astronot gitu. Kenapa lu mau jadi astronot? Iya. Karena dengan pergi ke bulan, lu mungkin menemukan hal-hal baru gitu. Gitu ya. Iya. Lu mau jadi polisi, zaman gitu dulu gitu kan. Ya, karena seragamnya keren gitu. Mau jadi musisi gue waktu itu. Karena lagu bisa mengubah perasaan orang lah. Waktu itu. Dulu oma gue sempat bilang, cita-cita orang zaman dulu itu mau jadi jongos. Karena? Keren katanya bajunya. Tapi baju itu punya makna gitu. Ya benar sih. Ya. Tapi kalau kita kerja terus mikirin, gue kerja akan bikin report tiap bulan gitu. Jujur aja itu yang kita lakukan juga kan sebenarnya di level manajemen gitu atau di level manajerial gitu. Ada reportingnya lah ya. Itu yang agak sulit karena nilai dari kerjaan itu kadang-kadang bukan yang nggak ada, pasti ada nilainya. Cuma apakah nilai itu sesuai nggak dengan apa yang kita harapkan gitu. Ya, yang tadi menarik sih, yang gue masih di kepala gue juga yang kerja fun itu one thing gitu. Cuma ujung-ujungnya kayaknya memang lo akan cari meaningnya deh. Mungkin maksudnya bulan pertama, 2 bulan pertama lo happy gitu ya, lo doing, ya gue nggak tahu lah ya banyak atau enggak, atau misalkan lo kerja tapi lo nggak harus ngapa-ngapain misalnya, gaji buta lah katanya. Ya lo have fun bla bla bla, mungkin emang nggak apa-apa, tapi at some point lo akan cari meaningnya juga ya harusnya. Maksudnya kayak, anjir gue ngapain ya sebenarnya? Ya ada diminishing returnnya juga kan kayak. Udah. Makanya kalau lu kerja dengan ya agak susah karena kerja dengan meaning itu nggak banyak tuh. Dokter mungkin masih ada tuh. Ada. Menyelamatkan nyawa manusia gitu ya. Betul. Makanya ada sumpah dokter segala macam kan sebetulnya. Sumpah dokter. Ada betul. Ada. Ada juga dokter yang disumpahin kan. Bisa. Kemarin ada kasus soalnya. Ya, udahlah jadi nggak usah kesana. Oke. Iya ada. Tokoh keagamaan punya meaning kan gitu. Punya meaning. Emang itu kerjaan ya tadi? Ya yang gue tahu ada juga yang pakai Richard Mille gitu ya. Gue juga bingung dapat dari mana tuh duit. Tapi sudah. Ya. Ya karena kita bahasnya ke kantor sih ya. Maksudnya kerjaan yang justru titik awal kita adalah waktu lu pergi ke kantor berarti ada kayak semacam harapan juga kan. Iya. Gue mau ngapain sih gitu ya. Betul. Karena lu mau naik apapun, bahkan disupirin pun lo akan ada apa ya? Period kosong itu ya, period 20 menit, 30 menit. 20 menit itu yang jadi ya buat gue kadang-kadang refleksi kita juga tuh. Iya. Iya kadang-kadang mikir anjir gue sekolah dulu. Kenapa gue jadi gini gitu. Ya. Atau bahkan bisa lo juga merasa beruntung kan, bersyukur juga. Bisa juga merasa bersyukur gitu. Nggak berarti kerja itu jelek, menurut gua nggak. Cuma kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang bernilai gitu ya, bermakna. Iya. Something yang mungkin apa ya? Itu yang bisa jadi ya kayak tadi. Biarpun kerjaan lo misalnya lo nggak tahu meaning dari kerjaan lo apa, tapi dengan lo berangkat ke kantor lo tetap berangkat aja deh. Lo tetap jalanin kewajiban lo. Lu dibayar atas apa yang lu lakukan, dari uang itu lu pakai buat keluarga lu. Bisa aja memang meaningnya itu. Bisa juga. Yang nge-push lu kenapa tetap ke kantor gitu kan, kenapa tetap berangkat gitu kan. Cuma susahnya kalau kayak gitu berarti meaningnya tidak intrinsik lah dibilang. Bukan dalam kerjaan lu kan. Meaningnya itu di dalam keluarga. Betul. Makanya tadi ada separasi tuh. Betul. Ya udah kerja gue kerja selama meaningnya di rumah. Betul. Itu yang mungkin arahnya lebih ke yang mengikat lu di kantor itu lebih sedikit. Karena lu tau meaning utamanya di keluarga. Yang menarik adalah menurut gue, kalau lu punya
bukan cem-ceman, inceran misalnya Bisa. di kantor, maka kerja di kantor meaningful. Karena lu mau kelihatan hebat kan depan ceweknya, atau cowoknya, atau pasangannya, atau calon pasangan gitu. Bisa. Gua ini kayak masih dibahasnya nanti sih. Cuma Tapi ada sisi Iya. itunya tuh. Makanya waktu lu pergi ke kantor bisa mengubah pandangan lu tentang kerjaan lu gitu. Bisa. Atau lu punya teman di kantor bisa. Gua nggak tahu ya, tapi kayak gue temen gue dikit tuh, Rik. Kantor temen gue juga dikit sih. Cuma maksudnya yang gue bener-bener deket dikit gitu. Mungkin kayak lu ada teman ngobrol atau apa, mungkin. Teman gue nggak sampai kecam-caman teman gitu. Gak apa-apa, itu iman dan kepercayaan masing-masing. Benar. Tagung gitu ya. Betul Bapak Heri, Dulu tuh gue sempet kerja di salah satu Punya kantor. cam-caman? Oh bukan. Bukan cem-ceman. Oh gue kira tadi ya. Kurang laku emang gue. Yang menarik adalah setiap kali pulang kantor, ini mungkin topik lain sih. Kalau dia ada orang yang lihat gue nongkrong sendirian, biasa ditanyain, lo kemana? Lagi nunggu hujan nih gitu. Yuk makan bareng yuk. Atau nongkrong bareng gitu. Ntar ya. Lalu lagi mau kemana? Nunggu hujan nih. Jadi kalau nggak hujan lu nunggu aja gitu. Kapan hujan? Kalau hujan nggak ada hujan, gue tinggal pulang kan. Gitu. Tapi kalau misalnya nunggu hujan tuh kayak nggak hujan lagi gitu, nggak gitu ya. Mau nunggu hujan supaya hujannya turun. Itu namanya gue dukun hujan. Gue kira. Ngapain nunggu hujan nih lu? Belum hujan lagi gue nggak pulang nggak gitu. Gue kira kan bisa. Nah, yang kayak gitu tuh menurut gue kayak rasa kebersamaan di kantor tuh. Itu yang mungkin bisa membuat bukan kerjanya, tapi kantor itu jadi meaningful gitu. Oh. Iya, lu dapet apa ya? Relation lah ya. Maksudnya bukan relationship, cuma misalnya lu punya hubungan dengan teman. Dengan teman gitu. Ya, lu ada bondingnya lah ya sebenarnya. Makanya di kantor itu tuh yang gue tahu udah mungkin ada yang kerja di sana 20 tahun, 25 tahun gitu. Sedangkan kalau kerjaan lain kan khususnya buat yang non PNS gitu. Ya, 2 tahun biasanya cabut, ada 3 tahun cabut. Ya. Makanya itu sih tentang meaning itu sendiri yang menurut gue dimulai dari lu 20 menit bengong ngeliatin jendela gitu. Ya. Di kantor itu apa artinya buat gue gitu. Ya, refleksi dirinya lah ya. Mungkin yang tadi ya kalau kita bilang lu lagi nge-switch mode-nya itu, sebenarnya pada saat lu itu kan lu butuh, ya kita kan bukan mesin yang bisa dicetek juga kan, lu butuh tenangin pikiran lu persiapan mental kasarnya. Gitu. Bahkan biasanya kalau gua nggak tahu yang lain ya. Besok mau masuk kalau habis long weekend, malamnya udah cenatin lu tuh pala tuh. Ya sama. Kayak aduh, masuk lagi. Gue seneng hari Jumat, gue seneng hari Sabtu, hari Minggu malam gue paling males. Karena harus persiapan kan. Buat kerja lagi itu, buat balik ke sana ya. Mungkin itu sih refleksinya. Kenapa juga bisa sampai pikirannya apa gue resign aja ya misalnya gitu kan. Nah, kalau mau resign jangan resign dulu. Lu karang dulu surat resign. Sekarang kerjaan lagi susah ya, jadi jangan cepat resign gitu. Tapi nggak apa-apa, buat penghibur adalah lu karang dulu surat resign itu, yang panjang. Kira-kira lu mau nulis apa? Betul. Kira-kira mau nulis apa gitu ya. Kan poin yang bukan menyenangkan, poin sebagai rilis itu waktu lu klik send. Ntar di reply. Email gitu. Mohon maaf kalau untuk resignation letternya harus sesuai format gitu. Terus panjang-panjang ada formnya. Enggak, surat resign mah ada kan. Ini yang kayak apa sih? Farewell notes-nya. Lah ya bisa. Kira-kira untuk menghibur dulu nih kalau misalnya lagi susah dapat kerja gitu ya. Siapa tahu lu pada saat ngetik juga lu jadi realize, oh iya mereka udah baik sama gua gitu. Nah iya, kadang-kadang kayak gitu tuh. Bisa. Kadang-kadang sedih, ternyata dipikir-pikir nggak sejelek itu juga ya teman-teman kantor gue gitu. Benar. Tapi jelek banget itu kan nggak tahu. Yang jelek itu bukan teman kantornya. Atasannya bisa juga, gue nggak tahu. Bisa temen gue baik nih, tapi atasan gue kayak apa gitu. Bisa. Kayak malaikat. Menyebutnya apa? Bisa jadi. Dan terakhir, lu ada saran nggak kalau lu ke kantor, buat orang-orangnya kalau ke kantor itu marah-marah. Kalau yang biasa aja mungkin tadi ya, hopefully cukup apa ya. Kalau lu cari meaningnya, atau lu mau ngapain mungkin dapat lah ya. Cuma kalau yang emang marah-marah, lu ada spesifik ini nggak? Buat gue mungkin terkait dengan kayak marah-marah karena bosnya rese gitu ya. Oke. Buat gue satu hal sih. Oke.
kantor itu bukan kehidupan satu-satunya dari diri lo gitu. Biarpun Kantor itu untuk kan sistem majority. kerja kan. Iya. Tapi lu tuh bisa resign gitu. Nggak ada Hmm. menghalangi lu untuk resign sebenarnya. Ya ada sih, gue tuh cukup atau enggak gitu. Iya. Tapi sebenarnya decision-nya ada di tangan lo. Decision sebenarnya gitu. tetap ada di tangan lo. Terus ya buat yang suka yang baca buku tuh ada buku menarik Oke. dari mitos Sisyphus gitu. Oke. Di Yunani itu ada cerita satu raja yang dihukum untuk mendorong batu sampai ke puncak bukit gitu ya. Tapi di puncak bukit tuh batu akan ngegulung lagi tuh, jatuh ke bawah gitu. Dan hukuman dia adalah dia harus dorong batu itu lagi ke puncak bukit. Di atas puncak bukit dia gelinding lagi ke bawah. Oke. Kadang-kadang kerjaan kita kayak gitu nggak sih menurut lu, Gung? Iya, in a way ya. Tapi ada yang bilang satu hal gitu. Aduh, gue lupa namanya. Ya, pokoknya ada tokoh filsafat terkenal lah gitu. Ya, ribet memang orang filsafat. Tapi dia bilang satu hal yang menarik waktu gue sempat baca. Perasaan itu orang, si Sisyphus itu, di puncak bukit, sedetik sebelum tuh batu jatuh. Happy. Dia bilang Sisyphus must be happy. Karena walaupun dia terikat dengan batu yang berat itu, dia melakukan itu atas dasar kebebasannya dia gitu. Iya. Ya mungkin kehidupan kita ya kayak dorong batu sih emang. Orang kantor gitu ya. Mungkin owner juga dalam hal tertentu kayak gitu. Kalau dia nggak kerja, duitnya buat keluarga maupun buat karyawannya nggak ada gitu. Ya, make sense. Tapi karena kebebasannya itu sih menurut gue yang penting gitu. Kebebasan nggak berarti lo besok resign, enggak. Tapi lo tahu lo setiap hari lo punya kebebasan yang tadi gue bilang, pergi ke kantor. Mungkin sampai depan kantor nih, gue memutuskan untuk gue mau balik ke rumah aja deh. Yang tadi gitu. Kan lo udah bilang nih, si yang komik itu bilang, gue udah nyicil kok selama 10 kali gue sakit, gue masuk kantor. Masa sekali gue gak masuk kantor gak ketahuan gitu kan. Itu keputusan lo gitu. Make sense. Lo bisa juga belok ke teater. Benar. Lo juga bisa belok kemana gitu. Tapi bahwa lo memutuskan hari ini untuk dengan kemarahan lo atau dengan emosi lo tetap masuk kantor. Itu adalah kebebasan lo. Dan appreciate that gitu kan maksudnya. Ya itu sih gue tadi mau bilang itu. Maksudnya dengan lu melakukan itu ya hebat sih. Maksudnya ya semua orang punya sepatunya sendiri kan, Ari ya. Ya itu ya tadi bagus sih. Memang tergantung ujung-ujungnya semua keputusan lo. Biarpun lo kesel, cuma tadi ya kuncinya marah wajar. Cuma kalau memang lo udah capek, ya udah. Keputusan akhirnya di lu lah, lu tetap masih bisa resign. Dan dari sisi bos juga mungkin dia having the same issue juga, atau ada isu lain yang kita juga nggak bisa cater, kita nggak tahu juga apa, kita nggak tahu sepatunya kayak apa, tapi ya di ilustrasi itu kan dorong batu ya Gung. Yang tadi bisa jadi juga lu timpuk batu kan. Bisa. Gue tidak menyarankan itu teman-teman ya. Benar. Lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Lempar batu sembunyi tangan gitu. Dah, bye-bye. Oke, thank you semuanya.